Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Jadi kali ini Eben akan mengajak teman-teman untuk mengenal dan mengetahui tips dan trik budidaya ikan lele di kolam terpal. Bagaimana kisahnya dan ceritanya? Ikuti terus, jangan skip video ini. Itu dijelaskan baru ininya nanti. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus memilih ikan lele. Nah, yang pertama, ikan lele memiliki pangsa pasar yang luas. Nah, contohnya di restoran, kita bisa menawarkan di restoran, pecel lele, atau di berbagai pasar. Nah, yang kedua, daya tahan untuk bertahan hidup ikan lele ini sangat cukup kuat ya teman-teman. Bahkan dengan kondisi air bagaimanapun, atau bahkan air yang keruh pun, lele ini masih bisa tetap bertahan hidup dan tumbuh besar. Nah, yang ketiga, lele ini perawatannya itu cukup mudah. Yang perlu diperhatikan itu hanya air. Jadi air itu harus tetap bersih dan terjaga. Kalau bisa itu teman-teman, airnya itu harus diganti seminggu itu 2 kali. Nah, yang keempat teman-teman, untuk lele ini panennya itu tidak cukup lama, hanya 3 bulan saja lele itu sudah siap untuk dikonsumsi teman-teman. Jadi lele ini juga memiliki kandungan gizi yang banyak. Akan menjelaskan bagaimana sih atau berapa banyak sih modal yang diperlukan untuk budidaya ikan lele. Nah, modalnya itu bisa dibilang itu sangat-sangat minim ya teman-teman. Biasanya harga lele itu untuk modal 1 juta itu kita sudah memiliki atau mempunyai 1000 ekor anakan lele dengan ukuran 5-7 cm. Ya saja teman-teman, ini terpalnya ini harganya cuma 50.000. Ukuran terpalnya ini 2x3, ini yang paling kecil. Nah, untuk kayunya teman-teman kita bisa cari sendiri ya teman-teman. Ada 3 pilihan. Yang pertama bisa kita menggunakan kayu, yang kedua bisa menggunakan pipa, dan yang ketiga itu bisa menggunakan bambu ya untuk pakan lele ini, dan apa saja pakan untuk lele. Nah, yang pertama itu ini adalah jenis pelet PF, atau bisa dibilang itu ukuran LP2 ya teman-teman. Ini untuk ukuran yang sudah berusia 2 atau sampai 3 bulan. Nah, ukurannya ini aja sudah besar teman-teman. Kita beli atau bibit lele ukuran 5-7 cm, atau dengan umur seminggu kita menggunakan PL1000 teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pelet ini tergantung ukuran jenis lele kita ya teman-teman. Jika ukuran lele kita kecil, kita menggunakan pelet yang kecil. Jika ukuran lele kita sudah besar, kita menggunakan pelet yang besar. Jadi di sini yang terakhir yang perlu saya jelaskan, jika kalian membuat kolam terpal atau budidaya ikan lele di kolam terpal, jangan lupa buat saluran pembuangan airnya teman-teman. Nah, ini ya, terbuat dari pipa. Fungsinya apa sih saluran pembuangan air ini? Fungsinya ini teman-teman, karena di terpal ini kan tidak bisa terurai ya mikroorganisme, karena tidak memiliki mikroorganisme. Nah, dengan adanya pembuangan ini, misalnya teman-teman, amoniak yang mengendap di air ini bisa keluar sendiri teman-teman. Bisa kita keluarkan. Terus juga teman-teman, misalnya kita memberi makan pakan terus lelenya sudah kenyang, nah, atau pelet itu kan tidak termakan teman-teman. Jadi itu bisa dibuang sendiri melalui pipa, saluran pipa ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga apa sih fungsinya eceng gondok ditaruh di kolam terpal ini. Yang pertama itu fungsinya itu menetralisir kotoran ikan lele ya teman-teman, karena
eceng gondok itu mempunyai akar serabut yang bisa menyerap kotoran lele. Nah, yang kedua teman-teman yang perlu saya jelaskan, buat teman-teman yang mau usaha budidaya ikan lele, nggak usah perlu sungkan-sungkan, langsung saja dicontoh ya teman-teman. Kalau misalnya belum mempunyai lahan, itu tidak menjadi masalah bagi kita teman-teman. Jika kita sudah mempunyai niat untuk usaha ikan lele, apapun masalahnya, itu pasti bisa diatasi teman-teman. Nah, untuk keuntungan ikan lele ini sendiri, jujur teman-teman, saya per bulannya sudah mengantongi keuntungan bersih ya teman-teman, 1 juta dengan ukuran lele seperti ini. 3 bulan sudah bisa panen dengan ukuran terpal yang paling kecil, dan jumlah bibit ikan lele itu sekitar 1000-an teman-teman.